baju bekas kecap atau misalnya anaknya nangis kena susu anak, itu tidak ada masalah. Tidak semua yang kotor adalah najis. Tapi kalau ini bukan rekomendasi untuk teman-teman nggak mandi ya. Jadi seperti itu. Karena kemarin aku sering dengar, aku nggak sholat nggak mandi nggak enak gitu ya. Nah, sejak kapan mandi dikaitkan dengan sholat? Itu nggak ada urusannya. Jadi kalau ada orang-orang stroke nggak mandi-mandi, dia cuma dibilas doang untuk kenyamanannya, bukan untuk syarat supaya dia sholat. Semoga bisa dipahami ya. Oke, siap ya Mbak La, Tandika, Mbak Dewi, Mbak Iva. Iya, sehat ya. Halo Mbak Umi Idah, siap ya. Mukena selalin warna putih boleh nggak? Oke, aku jawab ya. Teman-teman boleh tap-tap layarnya. Klik foto aku yang ada di atas bagi yang baru mampir. Salam kenal dari aku ya guys. Untuk mukena memang ada dalil yang mengatakan alaikumus sauda wal baida inda sholah. Hai perempuan dan laki-laki, alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat atau mukena hitam putih ketika sholat. Terus kenapa sekarang orang bajunya warna-warni? Ada yang polkadot, ada yang pelangi, ya kan? Nah, itu adalah dalil dianjurkan pada masanya Khaliful Yahud untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Karena pada masa dulu orang Yahudi itu campur pakaiannya untuk ibadah. Nah, supaya kita beda nih dari orang Yahudi, maka laki-laki perempuan alaikumus sauda wal baida, pakai baju hitam putih. Nah, sekarang kan kita tidak lagi disuruh membedakan diri sepenuhnya dengan orang Yahudi, maka sekarang boleh warna-warni asal ya, tidak berlebihan. Bahkan tawaf kalau kita umroh, perempuan boleh kok pakai baju batik ya, pakai baju ungu, kecuali laki-laki pakai pakaian ihram ya. Jadi silahkan saja, kalau sekarang kan lain-lain ya, polkadot lah, bunga-bunga lah, asal jangan SpongeBob aja ya guys ya. Bingung nanti orang di belakang, Allahu Akbar, SpongeBob terbaca nanti guys ya sama orang ya. Jadi nggak khusyuk orang dalam sholat ya. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya jawaban aku ya. Buku doa dan zikir nanti ya teman-teman ya, karena kita tanya jawab dulu, nanti kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang pengen beli ya. Oke, jadi seperti itu ya. Apalagi ada sekarang itu ya, mukena coblos ya. Allahu Akbar. Apa bacaan? Pilih nomor 1. Terbaca ya teman-teman. Upin Ipin ya. Oke. Ya aku nggak tahu Upin Ipin ada film Mehmet, lu bisa aja mbak. Ya aku nggak ngerti guys cara mengganti notifikasi handphone nih, nggak ngerti aku. Ngerti pun aku nggak, ini aku ngulik-nguliknya. Ya macan ya, barang saya. Oke, Zah berapa hitungan? Tapi teman-teman udah paham ya maksudnya ya. Itu memang ada dalilnya, tapi pada masanya ya, pada masanya untuk membedakan diri dari orang Yahudi ya. Oke. Mbak Tamti, coba di inbox aku Mbak Tamti. Mbak Tamti coba di inbox aku ya. Di inbox aku nanti kita selesaikan. Sekarang ya Mbak, nanti dibaca ya. Oke, Mbak Nila, Mbak coba baca DM-nya Mbak Tanti ya. Oke, Mbak Jilbab lucu. Oh, maksudnya bapakku lucu. Oke. Halo Mbak Lia, Mbak Erna, Mbak Heriati. Apa hukumnya wanita menunda haid waktu Ramadan? Tidak boleh Mbak Rahma ya. Jadi hanya boleh suntak itu menjelang umroh dan haji. Kalau Ramadan tidak boleh ya teman-teman ya. Zah sholat witir, taraweh, terus tengah malamnya tahajud nggak apa-apa. Madu udah sampai, Masya Allah ya. Sholat witir, tahajud, tengah malam, taraweh, witir, tengah malam, mau tahajud. Gimana tadi? Setelah sholat tarawih witir, tengah malam tahajud boleh aja ya, tapi jangan witir lagi ya, karena witir itu cuma 1 kali. Halo Mbak Asnita, bacalah komenku yang mana? Oke, sehat ya teman-teman ya. Zah gimana caranya bilang ibu-ibu udah haji pun kerudungnya ikat leher juga? Bilang Bu, nanti kecekek gitu ya. Jadi tinggal diomongin aja dengan bahasa yang sangat sederhana dan tidak menyakiti ya. Kalau ngelihat orang salah, khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jangan pakai dalil pula, Rasul pernah bersabda, muka-muka cemibu nih walaupun haji nih masuk neraka nih. Ya, jangan gitu ya guys. Oke ya, Mbak Nica, aku lupa tanggal berapa Mbak Nica. Bulu kucing tidak najis ya teman-teman ya.
Halo Mbak Yuli, Mbak Imo, thank you Mbak Imo, thank you ya. Oke, kalau sholat duha bacaan yang dihafal boleh ya. Setelah Al-Fatihah, teman-teman kan baca kulkul aja kan. Ngaku aja lah, kayaknya dari 3 bulan lalu aku bilang kulkul, sampai sekarang semua masih tim kulkul nih kayaknya ya. Pahala berkurang karena sholat dengan duduk di kursi. Oh ini lagi viral nih kayaknya ya. Aku nggak tahu ada yang komen di live aku, di TikTok aku. Ustazah tolong info yang lagi viral tentang sholat dalam keadaan duduk. Katanya apa ya? Katanya apa sih? Aku nggak ngelihat yang viral itu. Katanya duduk di kursi berkurang pahalanya. Benarkah? Apa itu? Aku nggak ngerti guys. Nggak pernah scroll. Aku jelaskan. Tidak benar yang mengatakan sholat duduk di kursi itu masih kulkul ya. Tidak benar ya. Duduk di kursi itu adalah katanya menurunkan pahala. Tidak benar teman-teman ya. Karena ada dalil yang mengatakan sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Ya, jadi tidak akan berkurang pahalanya. Justru tidak boleh kalau udah sakit dipaksakan berdiri. Justru tidak boleh karena ada dalil fasallu kamastata'tum. Salat sekemampuan kita. Al-Islamu yassir wa la tu'assir. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya, nanti kalau kita bilang sholat duduk itu mengurangkan pahala, tidak betul, batil ya, tidak betul ya teman-teman ya. Ada orang kaki patah, nanti dia jadi kemudian dia ibahati ya. Ada orang sakit dia ibahati ya. Oke, aku nggak lihat, cuman ada yang bilang seperti itu ya. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman ya. Kakak nggak jual parfum, jual parfum teman-teman non alkohol pakai ekstrak air bidara. Nanti kita munculkan keranjangnya ya, setelah kita tanya jawab ya. Oke. Ustazah kalau sholat sunnah 4 rakaat, 2 setelah rakaat yang ada cara bacaku. Sholat sunnah 4 rakaat, 2 setelah rakaat, yang kedua baca niat juga kah? Baca niat dong Besti, baca niat lah ya kan. Kan niat itu adalah rukun sholat ya. Baca niat, sengaja aku sholat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri ya. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Baca, nggak bisa berdiri sholat tapi sholat duduk lutut sakit, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak masalah teman-teman ya. Nggak masalah. Waduh, ini kenapa ya? Mungkin ini yang viral-viral kayak gini nih ya, repot kita dibuatnya nih ya. Aku buat VTR sholat duduk ya. Nah ya, oke. Kadang-kadang orang itu buat video biar FYP. Nah tadi aku lihat video dapat kiriman dari timku ya guys. Katanya seperti ini ya. Orang Arab itu, ini jangan dipotong nanti video aku bahaya ya. Orang Arab itu katanya boleh makan nasi. Ya, dalilnya adalah antakulun nasi. Ya, makan nasi itu boleh. Oh, padahal itu Ustadz tuh cuman bercanda, tapi dia nggak pakai ketawa. Iya kayak gitu kan ya. Terus ternyata memang nasi itu dalam bahasa Arab artinya lupa, kata dia. Jadi antakulun nasi al-ibahah. Makan dalam keadaan lupa boleh. Akhirnya Ustadz ini guyon, dia bilang boleh, orang Arab boleh makan nasi. Viral itu FYP. Ya, akhirnya di bawahnya yang ada caci maki, Ustadz ini perlu diviralkan, Ustadz ini salah. Kadang-kadang orang pengen naik tapi membuat umat salah paham. Nah, itu yang kita apa ya guys, nggak boleh ya kayak gitu ya. Kalau bercanda ya ketawa lah kayak aku ya kan. Dia macam orang serius guys. Jadi nasi bahasa Arab itu artinya lupa. Jadi dia bacakan dalil yang dalilnya itu cuma bercanda, guyon, antakulun nasi al-ibahah. Makan dalam keadaan lupa boleh. Jadi orang Arab boleh makan nasi katanya. Lalu dia naik supaya FWP membuat jamaahnya bingung. Nah itu nggak boleh ya. Boleh nggak mau kena kita semprotkan parfum yang ada alkoholnya? Jangan. Makanya aku selalu bilang spill parfum non alkohol yang aku punya ya. Ada juga nanti lagi ada promo parfum sejadah semua non alkohol pakai ekstrak air bidara ya. Kenapa gak boleh menunda haid ketika puasa? Nggak boleh, karena dia bisa ada solusi lain dengan kodo. Nah, sholat witir baru lanjut taraweh 20 rakaat gimana? Boleh aja, nggak ada masalah. Habis isya witir, tengah malam baru taraweh tapi jangan witir lagi ya. Oke, niat sholat witir 3 rakaat sengaja. Ini aku didengar nggak deh? Didengar nggak guys?
Oke, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Beli parfumnya di mana? Di keranjang kuning aku. Nanti setelah beberapa menit kita tanya jawab, kita munculkan untuk parfumnya. Parfum yang aku pakai itu lagi ada promo parfum sejadah. Bagus, 130 ml total ya. Itu murah aja, madu cuma 84.000 1 kilo asli dari petaninya. Kita tanya jawab dulu, nanti kita munculkan. Didengar ya, Ustazah, puasa kodo dulu atau syawal dulu? Nanti aku akan booster tentang ini ketika syawal. Thank you ya teman-teman yang udah denger ya. Oke, saya akan booster tentang ini saat syawal teman-teman ya. Bahwa kodo dulu atau syawal dulu nggak ada masalah. Karena kodo puasa itu sampai Sya'ban teman-teman ya. Sampai Sya'ban teman-teman ya. Sya'ban itu udah deket Ramadan, itu masih boleh. Ingat nggak teman-teman kemarin waktu mau Ramadan aku bilang ganti puasa, ganti puasa, ganti puasa di bulan Sya'ban kan. Jadi boleh aja teman-teman ya. Siap ya. Thank you ya yang sudah denger. Aku serasa ngomong sendiri. Aku pastikan nih denger nggak? Oke, kalau udah taraweh, tahajud, witir lagi nggak? Jangan ya. Witir itu cuma 1 kali ya teman-teman. Oke, saya jauh tuh terpleset patah tulang. Wow, belum bisa jalan untuk ke kamar mandi. Boleh tayamum saja atau boleh sediakan air pakai mineral untuk wudhu ya. Ya wudhu itu dengan air yang kecil aja ya. Air sedikit cukup ya teman-teman ya. Boleh nggak sholat tapi bermake up? Kalau make upnya tidak waterproof, artinya tidak anti air, silahkan wudhu, nggak ada masalah. Tapi kalau waterproof, wudhu dulu, baru pakai make up, baru sholat ya. Oke, Ustazah mau nanya, kalau biasa puasa Daud, kalau puasa Syawal bolehkah 2 niat? Jangan, 1 niat 1 amal ya. Pilih aja yang mana ya. Halo Mbak Tuti, apa hukumnya meninggalkan taraweh? Nggak ada, rugi aja ya. Dengerin Ustazah di laptopku, Masya Allah. Siap ya Mbak Iva. Kalau minum air putih membatalkan sholat nggak Ustazah? Lagi sholat minum air putih batal lah. Membatalkan wudhu kali. Kalau wudhu tidak batal. Puasa pakai softland nggak batal, nggak ada masalah ya. Softland is okay, nggak ada masalah teman-teman ya. Apalagi kalau sakit nggak suka pakai kacamata, ya. Kalau aku ini bukan kacamata minus ya, ini kacamata anti radiasi, anti haters, anti rudal. Tapi kalau aku buka kacamata, TikToknya marah karena dia tidak mengenali aku lagi. Jadi aku harus pakai kacamata terus biar TikToknya mengenali aku. Ya, TikTok ini dia sangat perhatian sama aku, tapi kadang-kadang suka nyebelin juga sih ya. Kalau aku nggak ada nih di depan, nanti dia marah teman-teman. Pastikan itu adalah Anda. Dia memang nyuruh aku seperti itu guys. Nanti aku harus jawab sesuatu untuk memastikan itu adalah aku. Ini kalau aku buka 1 jam aja dia marah guys. Atau kalau aku pergi dia marah. Pastikan ini adalah Anda. Terlalu perhatian tapi protektif. Janganlah TikTok, tenang aja ya. Iya, udah nggak bisa dibuka kacamataku ini. Padahal aku tidak minus guys. Ya. Yang minus itu cuma perasaanku aja ya. Ustazah, kalau syukuran sebelum umroh itu sunnah, tidak wajib ya. Ya, kalau aku berdiri itu nanti dia bilang pastikan ini adalah Anda. Kalau aku buka nanti dia bilang pastikan ini adalah Anda. Kayak mana lah TikTokku aja yang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga lah orang-orang kayak gitu juga kali ya. Oke, lagi puasa korek kuping tidak batal ya. Korek kuping, korek hidung tidak batal. Batal kalau dia masuk ke pangkal, ke tetes mata, tetes kuping ya. Oke, iya harus pakai kacamata jadinya. Kayak gimana lah, ini udah salah konsep ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, anti radiasi, anti haters lah ya. Iya siap Mbak Sei, Mbak Seni ya. Pastikan ini adalah Anda. Slow lah TikTok, ini aku aja ya. Ibu Ustazah, kalau menangis dalam berdoa puasa batal nggak batal ya. Asal diusahakan tidak ketelan aja air nangisnya ya. Dia bukan TikTok ini nggak sekedar atensi, tapi kayaknya proteksi ya. Oke, kemungkinan dikira rekaman zah begitu, asumsi yang bertanya, oh bisa jadi ya. Oke, Ustazah kalau kita sholat berjemaah sesama perempuan, oke, terus imamnya mukena kusam, sah nggak Ustazah? Mukena kusam nggak ada masalah, yang penting bersih ya. Oke, kalau suntik KB lagi haid, suntik KB apa katanya tadi? Aku lagi haid boleh nggak ya? Jangan, untuk menunda haid jangan ya. Ustazah, gimana kalau pil KB yang besar nggak diminum yang untuk haid? Untuk menunda haid itu nggak bisa, kecuali kalau teman-teman dalam kondisi umroh dan haji ya. Oke, yang penting bersih, bener ya. Ustazah, kesadaran TikTok bagus, iya. Dia selalu ingin keberadaanku ya kan, Aji ya. Ustazah, kalau lagi puasa cicip rasa masakan batal boleh nggak? Cicip buang ya. Kalau cicip telan batal ya. Oke ya.
Aku deg-degan siap nonton live ini. Baca istighfar ya, biar nggak deg-degan ya, deg-degan setiap nonton aku. Gitulah ya gitu ya. Baca istighfar, sholawat ya. Zah, boleh Kak sholat wajib? Apa? Kalau wudhu lagi puasa boleh kumur nggak? Boleh, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke ya. Oke. Kalau lagi sholat tasbih tidak hafal iftitah gimana, guys? Coba ya. Sholat tasbih tidak hafal iftitah, teman-teman. Iftitah itu adalah sunnah pada semua jenis sholat ya. Dia tidak wajib ya. Tidak wajib ya. Iftitah nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Oke. Kalau puasa suntik kurus di perut boleh nggak? Kalau yang kayak gitu nggak apa-apa. Yang syubhat itu adalah suntik vitamin ya. Iya, ngeri orang nih ya, suntik, sodot lemak, mantap. Nelan ludah tidak batal ya Pak ya. Nelan orang yang batal Pak. Kalau kita baca Al-Fatihah saat sholat berjamaah, kapan kita baca Al-Fatihah saat sholat berjamaah? Oh nggak apa-apa, suntik KB nggak masalah. Ya, suntik vitamin yang nggak boleh. Aku ulang lagi ya, ini setiap live aku bilang, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Imam ruku, makmum langsung ruku aja. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah. Makmum dengar diam, gak usah baca ayat pendek. Oke? Iya. Sehat ya teman-teman ya. Zah, apakah puasa Syawal harus 1 minggu? Tidak. Nanti aku akan jelaskan ulang ya. Oke, DP-nya udah belum? Aku ulang ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku aja. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke? Iya. Bagaimana sholat sunnah pembuka sebelum tahajud kalau kita sudah witir? Nggak ada masalah. Witir itu bukan sholat penutup ya. Witir itu sholat ganjil ya, yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Setelah isya taraweh, setelah itu witir, tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Oke ya. Ulang, nggak ada ulang lagi. Mbak Dwi, lu bisa aja lu ngerjain gue. Ustazah, kalau air putih nggak membatalkan wudhu ya? Nggak batal teman-teman. Ini minta ulang atau guyonin aku nih. Sholat tahajud sampai jam berapa? Sampai azan subuh ya teman-teman ya. Halo Mbak Uci, sholat tahajud itu sampai azan subuh ya teman-teman ya, batasnya. Teman-teman, pengumuman ya. Ambil video jangan diupload ke TikTok ya teman-teman, biar orang semuanya fokus dengan akun kita. Tapi kalau untuk data pribadi atau ke grup atau ke status UAWA silahkan ya teman-teman ya. Nah untuk tadi aku mau jawab apa ya, lupa aku. Bentar ya, tadi penting loh. Ke grup silahkan, bagus teman-teman ya. Oke, semoga jadi amal jariah ya. Aduh, tadi penting loh. Aku mau jawab apa lah tadi ya. Qobliyah subuh baca iftitah enggak? Pengumuman. Semua jenis sholat. Oh iya tahajud ya, oke. Semua jenis sholat ya. Semua jenis sholat teman-teman boleh lakukan, tidak melakukan Al-Fatihah. Ya, tidak astagfirullahaladzim. Semua jenis sholat boleh tidak baca iftitah, sunnah saja, dan ayat pendek itu sunnah ya. Silakan share ke grup, nggak ada masalah ya. Pribadi nggak ada masalah, is oke. Ke keluarga, ke mantan boleh, silahkan. Nah, kemudian tadi aku mau sampaikan penting. Oh iya, batas sholat isya, batas taraweh, batas tahajud, batas witir itu adalah azan subuh. Jadi kalau teman-teman misalnya tarawehnya tim yang di rumah, bisa cukup Al-Fatihah Mbak Ayu ya. Tarawehnya timnya di rumah, lalu teman-teman mau tarawehnya jam 3 malam, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, kasih aku senyum dulu guys. Ustazah, sebelum sholat isya, sholat apa yang terbaik? Sholat sunat qobliyah isya boleh. Antara maghrib dengan isya boleh sholat rawatib ya. Sholat awabin namanya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. So, untuk mengampunkan dosa kita sampai sore ya. Oke, thank you teman-teman. Ya, keadaan Ustazah akikah
paket sah. Oh, akikah paket sah, nggak ada masalah. Yang penting potong rambut anaknya di rumah ya, jangan potong kepala ya, potong rambut ya. Baca sholawat, cukur rambut ya. Mbak Zumaira, assalamualaikum. Ustazah, saya pengen sholat, oke, tapi lagi di infus, oke, terus pakai pampers, oke, nggak ada masalah. Pampersnya kalau pipis, pampersnya diganti saja, mbak tayamum saja atau ditayamumkan oleh orang, sholat dalam keadaan berbaring, nggak ada masalah ya, oke. Apa beda qobliyah dengan rawatib? Oke, aku jelaskan. Gini teman-teman, rawatib itu bapaknya. Bapak ini punya dua anak. Ya, sholat rawatib ini bapaknya. Bapak ini punya dua anak, namanya si qobliyah dan si ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu. Jadi namanya adalah rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah. Tidak pakai rawatib nggak usah masalah, qobliyah dan ba'diyah. Nggak ngerti qobliyah dan ba'diyah sebelum dan setelah sholat fardu, gitu. Ya, gitu caranya teman-teman ya. Itu rawatib itu induknya. Dia punya dua anak ya, qobliyah dan ba'diyah. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Ibunya entah kemana ya kan, ini biar saking pahamnya aku sampai kayak gitu loh bahasaku ya Allah guys. Mbak Nur Hasanah ya, jadi rawatib itu bapaknya tuh punya anak qobliyah dan ba'diyah gitu ya. Nah qobliyah tuh sebelum, ba'diyah itu sesudah itu saking ya, kakaknya entah kemana ya. Main ke rumah tetangga ya, siap ya. Oke, kalau udah imsak masih boleh minum nggak? Boleh. Yang penting teman-teman sebelum azan subuh. Kalau udah bunyi imsak gitu bunyinya, kayak gitu ya, gitu ya, maka masih boleh minum, nggak ada masalah. Yang penting sebelum azan subuh. Kalau udah taraweh berarti nggak boleh tahajud lagi ya? Masa kayak gitu teman-teman? Boleh guys, itu dua hal yang berbeda guys. Setelah taraweh, witir silahkan tahajud. Setelah itu tapi jangan witir lagi ya. Niat rawatib, sengajaku sholat sunat rawatib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah. Apakah imam baca Al-Fatihah kita boleh bilang amin? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa nggak boleh menunda haid saat puasa? Karena masih bisa dikodo. Kalau saat haji dan umroh masih ada ulama kontemporer yang membolehkan. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas yang baru mampir, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Rawatib fardu ain. Iyalah, rawatib itu sunnah. Rawatib kok fardu? Rawatib itu sunnah, nggak fardu teman-teman ya. Oke, tadi aku mau jawab apa ya? Bentar ya. Apakah lewat jam 12 malam sholat isya boleh? Boleh. Batas isya, batas taraweh, dan batas witir